Kemudian kalau kita mungkin lebih sering untuk murka kepada orang, belajarlah untuk murka pada diri sendiri dengan segala kelemahan kita. Ya. Murka kita karena orang melihat dia melakukan sebuah perbuatan yang tidak ada manfaat. Hendaknya kita pun murka pada diri kita. Pernah enggak marahi diri kita? Ya, nah. Itu lebih bermanfaat. Ketika kita lebih introspeksi diri, lebih bermanfaat dibandingkan hanya fokus pada orang lain. Kemudian jemaah saya muliakan, ini sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, kalau Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Jadi orang yang beriman, yang diperintahkan bertakwa kepada Allah, juga diperintahkan untuk mengatakan perkataan yang benar. Orang mukmin itu dari perbuatan dan perkataan sia-sia, mereka menghindar, berpaling. Anil laghwi mu'aridun. Surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Dan seterusnya, sampai Allah menyebutkan sifat orang mukmin itu adalah mereka berpaling dari perkataan sia-sia. Hari ini perkataan sia-sia itu dihidang ke rumah kita. Jadi televisi, media itu dengan masa hari ini kita dalam keadaan musibah yang terus berkelanjutan dah setahun lebih, masih juga dihidangkan nyanyian-nyanyian, ya kan? Kayak nggak ada masalah negeri ini, ya. Masih saya joget-joget aja. Jadi sebenarnya, ya, para ulama saya menarik mendengarnya, ini bisa jadi penyebab di kalangan karena kita lalai untuk kita kembali kepada Allah. Namun kita masih juga lalai. Ya. Kalau sifat orang mukmin meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat. Sekarang lihatlah di rumah-rumah kita kaum muslimin yang lalai dengan sinetron. Ya. La ilaha illallah. Ada juga saya terdengar selintas di radio, ada bentuk bahasanya, dangdut adalah kita. Kayak bisa, dangdut adalah kita. Anak-anak mendengar itu, sampai akhirnya saya ngomong ke anak saya, itu bukan kita. Ya. Bagaimana bisa dibahasakan dangdut adalah kita? Itu contoh bahasa-bahasa yang sering terulang-ulang di media. Dan kaum muslimin, rumah-rumah mereka diisi dengan kegiatan-kegiatan demikian. Nah, maka di sini kita bisa melihat kualitas keislaman kita. Di antara sempurnanya Islam seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Sekarang berapa banyak gunanya? Mungkin kita bapak-bapak di sini ke masjid, istri kita di rumah, anak-anak di televisi sedang mulazamah, ngajinya di televisi bersama dangdut dan sebagainya, sinetron dan seterusnya. Ini banyak kalau kita ingin evaluasi diri kita banyak. Ya. Padahal akan kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan kita jika kita meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya tadi. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Dan diampunkan dosa-dosa kita. Mulai dari perkataan yang benar, berbuat perbuatan yang benar. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan di hadis yang lain, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia berkata yang baik atau dia milih diam. Ada kalanya diam itu sebuah cara
agar kita terhindar daripada perkara yang tidak bermanfaat. Diam dan taghaful, artinya mengabaikan, pura-pura tidak tahu terhadap keadaan yang tidak ada manfaat di samping kita, itu lebih selamat. Lebih menenangkan pikiran kita, rahatul bal. Diam atau pura-pura enggak tahu. Artinya tidak semuanya harus dikomentari. Di media sosial banyak dihadirkan di depan mata kita kalau kita buka. Tapi enggak semuanya kena harus dikomentari. Pura-pura enggak lewat aja. Ya. Hadirin yang saya muliakan. Maka tarkuhu ma la ya'ni. Maka di kalangan para ahli usul, mereka mengatakan at-tarku, meninggalkan itu merupakan perbuatan. Perbuatan. Ya. Maka dinamakan tadi meninggalkan itu bagian daripada Islam. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda bagusnya Islam seseorang, sempurna Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Hadirin yang saya muliakan, ini sebuah perjuangan ya, berat. Maka bagaimana seseorang bisa sukses sedangkan dia melihat ibadah sesuatu yang bermanfaat, itu sesuatu yang dianggap memberatkan dan menyusahkan hidupnya. Sedangkan berleha-leha dengan berbagai hiburan, bahkan dengan perkara yang mengharamkan, itu dalam kacamata dia dianggap itu sebuah kebahagiaan dan kesenangan. Bagaimana orang bisa sukses, selamat? Tapi begitulah Allah menyebutkan, itulah syaitan cara menipu daya manusia. Yang dia akan telah bersumpah, aku akan buat manusia ini terpedaya. Akan digoda. Dibuat jauh daripada kebenaran dan kebaikan sejauh-jauhnya. Itu kerja syaitan. Sehingga yang bermanfaat, yang baik itu kelihatannya bukan kebaikan. Dan hal yang merepotkan. Hal yang menyusahkan. Hal yang mengganggu memang. Hal yang mengganggu. Cukup terganggu sekali. Kalau seandainya jam salat itu berpapasan dengan jam kerja. Ya, mengganggu jam kerja. Cukup mengganggu. Mengganggu sekali. Maka sebisa mungkin mereka berusaha, kalau bisa urusan-urusan agama jangan masuk kantor. Kecuali kantor KUA, mau nikah. Yang lain jangan masuk kantor. Ya. Begitulah keadaan manusia. Kalau udah urusan agama itu berat. Nah, karena memang jiwa manusia itu lebih senangnya dia berleha-leha, tidak ada amal, tapi ujungnya masuk surga. Begitu. Kerja libur tapi gajinya penuh. Gitu ya. Itu manusia begitu. Maka kenapa dikatakan dalam amal saleh itu disuruh mujahadah. Disuruh kita berusaha bersungguh-sungguh. Karena emang jiwa kita lebih cenderung kepada yang tadi. Kerja libur, gaji penuh. Amalan enggak usah, surga masuk. Itu, Pak. Bahkan orang ketika meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat yang dikatakan dalam agamanya, dalam kehidupannya, ini orang bisa naik pada tingkat derajatnya ihsan. Ihsan ini adalah derajat agama yang paling tinggi. Inilah bagian pada muraqabah yang dibahas dalam bab ini. Ya. Maka barang siapa yang mengambil cara Islamnya dengan tingkatan terbaik, ya, maka dia pun akan mendapatkan syurga dengan tingkatan tertinggi. Makin seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak ada maknanya dalam hidupnya, sesuatu yang tidak ada faedahnya, maka makin semangat pula otomatis dia dalam beramal kebaikan. Karena yang menghalangi kita melakukan amal-amal bermanfaat tadi, kan ada amal-amal yang tidak bermanfaat. Hadirin yang saya muliakan, hadis ini juga memberikan penjelasan kepada kita
Islam itu yang ada pada seseorang tingkatnya berbeda-beda. Sebagaimana hadis dari Amr bin Abasah, yang di dalamnya beliau mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami afdal? Islam mana yang paling bagus? Islam mana yang paling bagus? Maka dikatakan kepada beliau, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, adalah orang Islam yang muslim lainnya selamat dari kejahatan lidahnya dan tangannya. Nyambung dengan cerita pertama tadi. Orang Islamnya yang paling bagus adalah orang yang muslim lainnya selamat dari kejahatan lidah dan tangan orang tersebut. Allahu Akbar. Pertanyaan, lidah kita selamat enggak hari ini? Tangan kita selamat enggak saudara kita muslim lainnya? Qala qultu ayyul imani afdal? Dia juga berkata lagi, aku bertanya, iman mana yang paling afdal? Iman yang seperti apa yang paling afdal? Maka beliau mengatakan, khuluqun hasanun, akhlak yang paling baik, akhlak yang indah, akhlak yang baik. Itu imannya. Jadi iman seseorang tercermin pada akhlaknya. Islam seseorang juga tercermin daripada perilakunya, kata-katanya dan sikap dia. Jadi tidak ditunjukkan oleh aku sudah belajar sekian kitab. Untuk menunjukkan Anda bertauhid bagus, beriman bagus, tidak bisa dibuktikan kita sudah belajar kitab tauhid sekian jilid. Atau kita sudah alim sekian kitab, sudah terpelajari sekian banyak kitab para ulama sudah kita bahas, itu enggak. Nabi mengatakan lain. Hadis riwayat Imam Ahmad. Begitu juga yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anna rajulan, anda seseorang, sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khairun? Islam yang seperti apa yang paling bagus? Islam seperti apa yang paling baik? Maka Nabi mengatakan, tut'imut ta'am. Orang yang berislam yang paling bagus, cara Islamnya dia memberikan makan orang yang membutuhkan makan. Suka memberikan makan kepada orang lain. Wa taqra'us salam, dan engkau mengucapkan salam, memberikan salam kepada siapa? Ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Engkau mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal atau yang tidak kamu kenal. Jadi mengucapkan salam bukan hanya kepada orang sekantornya saja, kepada orang satu pengajiannya saja, orang yang satu kelompoknya saja. Bahkan sampai-sampai mengajak orang, kalau bukan orang, bukan kelompok kita, jangan jawab salam dia. Itu syaitan. Karena petunjuk Nabi bukan demikian. Kesahihan hadisnya nggak bisa diperdebatkan, jelas. Nabi mengatakan orang yang Islamnya paling bagus dan dia suka memberikan makan kepada orang. Dia hidupnya bukan egois, bukan untuk dirinya sendiri. Gak nyantrau pikir lain nantrau. Gak yang semaju, lain yang semaju. Maka momen-momen seperti Idul Adha ini yang Allah katakan di surah Al-Hajj. Saya menyarankan Bapak Ibu semua buka surah Al-Hajj selama Idul Adha ini, baca dan pelajari terjemahannya, baca tafsirnya, ada tafsir. Luar biasa. Akan membuat cara pandang kita hari-hari seperti ini luar biasa. Kita akan mentakzimkan itu. Buka surah Al-Hajj. Apa kata Allah? Inilah masa-masa kita berbagi. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Masa kita berbagi kepada orang fakir. Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Baik orang yang dia meminta atau tidak meminta. Nah, itu ada di hari-hari seperti ini ke depan insyaallah. Terlebih khusus di hari Idul Adha. Hari kurban yang dagingnya diperintahkan kita akan bagi kepada orang lain. Ya, kalau kita enggak berkorban, gimana kita bagi untuk orang lain?
Itu terlihat keislaman seseorang. Engkau memberikan makan kepada orang dan mengucapkan salam kepada orang kita kenal atau tidak kamu kenal. Nanti ada hadis lain juga, senyum. Apa susahnya? Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim dari hadis Abi Musa radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwasanya mereka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," qalu ya Rasulullah, "ayyul islami afdal?" Islam yang seperti apa yang paling bagus? Kata Rasul, orang yang Islamnya dia selamat muslim lainnya dari kejahatan lidah dan tangannya. Selamat muslim lainnya dari lidah dan tangan dia itu. Semakna dengan hadis Jabir radhiyallahu an dalam Sahih Muslim. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu orang yang selamat muslim lainnya dari lisannya dan tangannya. Ini menunjukkan bahwasanya segala amal-amal yang nampak lahiriah itu semuanya yang disebutkan bagian daripada sifat keislaman seseorang, ciri keislaman seseorang. Nah, maka yang paling nampak meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya, kita lakukan sesuatu yang bermanfaat, produktif, itulah yang Islam yang paling bagus. Dan ini tidak dikatakan hanya urusan akhirat, termasuk urusan dunia. Kita bisa memilih mana urusan dunia yang paling bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Karena kalau urusan akhirat semua bermanfaat. Tinggal memilih saja mana mendahulukan yang wajib dengan yang sunat. Jangan semangat yang sunat, yang wajib ditinggalkan. Infak untuk tetangga rajin, di rumah kelaparan. Nah, ibarat orang salat qabliyah, tapi salat wajib enggak lakukan. Gepreh-preh li urun namanya wajib, yang qabliyah mbak dia dan gepreh. Yang menanci urus infak. Bena yatim al-ram terus suka. Di rumah enggak diberikan. Padahal itu infak paling bagus. Infak paling bagus adalah seorang suami, seorang kepala keluarga memberikan kepada orang di bawah tanggung jawab dia untuk dia nafkahi. Nah, ini juga peringatan bagi kita semua. Hadirin yang saya muliakan, yang terakhir dari hadis ini, seorang hamba hendaknya, seorang muslim hendaknya dia bersungguh-sungguh dan selalu waspada memperhatikan perkataan dan perbuatannya. Bahwasanya apa yang dikatakan itu pasti akan dicatat. Bersama kita ada raqib dan atid. Perkataan dan perbuatan kita tercatat. Allah mengatakan walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan yang kita ucapkan, satu lafaz melainkan bersama kita ada raqib dan atid. Nah, dalam bentuk nafi, bukan. Maka dikatakan di sini mencakup semua perkataan. Sejumlah para ahli ilmu seperti Mujahid dan sekelompok ulama yang lainnya, mereka mengatakan dicatat segala hal sampai perkara yang mubah. Kalau seseorang dia duduk dengan saudaranya yang lain setelah salat asar sampai salat maghrib, dia ngomong, semua dicatat. Ini menunjukkan bahwasanya malaikat sebelah kanannya dan sebelah kirinya kerjaannya mencatat apa yang dia bicarakan. Andaikan orang habis salat asar sampai maghrib duduk ngobrol bersama saudaranya, juga dicatat. Berat. Maka kalau puasa makan dan minum udah sering, sekarang perlu belajar puasa dari ngomong. Ini nadartu ar-Rahmani shawman falan ukallima al-yawma insiya. Jadi harus ada belajar sekali ngomong. Belajar menghindari majelis-majelis. Tidak selamanya kita harus duduk. Ya, kalau kita lihat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ada masa habis salat subuh pada kelaya duduk bersama para sahabat, tanya, ngobrol-ngobrol, semalam ada mimpi, siapa yang ada mimpi semalam, cerita mimpi. Boleh, itu kehidupan Rasul dan para sahabat. Tapi berarti orang cerita lumpau. Dengan alasan aku jadi pemimpi. Nyola pemimpi berarti kan dia dengar. Bukan begitu.
Tapi ada masa-masa kita cerita, ada masa-masa kita menghindar, tidak harus selamanya duduk. Ya, tidak harus selamanya tiap hari di warung kopi. Ada kalanya kita beli kopi, minum di rumah bersama keluarga. Rasanya, insya Allah tidak rasa yang di warung. Bahkan lebih berpahala, ya, ngomong bersama keluarga. Sering kadang keluarga hanya menerima kita pulang ke rumah jam 1 malam. Nyuna bola, nata mahlum jum. Wallahu a'lam. Sekian, mudah-mudahan kita bisa merasakan muhasabah diri ini. Ya, semoga Allah ampuni segala kekurangan dan kesalahan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.